panjang gitu. Karena pertimbangannya kalau terlalu panjang kasihan nanti mahasiswanya, beban berat waktu, mata, kesehatan mata, dan juga kuota tentunya. Jadi setiap perkuliahan hanya diperbolehkan sekitar 30-40 menit saja. Saat ini baru masuk 19 orang, masih kurang ada sekitar 9 orang lagi. Kita mulai saja. Perkuliahan ini menggunakan buku yang ditulis oleh Robert Sebesta untuk edisi ke-10. Sebenarnya dari edisi berikutnya, tapi mungkin terlalu jauh, jadi kita gunakan edisi ke-10 saja. PowerPoint sudah saya di Learning, bisa Anda cek sendiri di sana. Kita akan membahas buku ini, presentasi ini, tapi mungkin tidak semuanya ya. Jadi bagian-bagian yang saya anggap penting untuk kemudian nanti dibahas di sini. Kemudian nanti silakan yang sisanya diperbaiki sendiri, dipelajari sendiri untuk kepentingan kalian juga. Sedangkan untuk ujian tidak menutup kemungkinan bahwa soal-soal nanti ujiannya, uji kompetensinya itu mungkin berasal dari luar apa yang saya sampaikan. Artinya mungkin dari slide-slide yang mungkin terlewat karena memang pertimbangan waktu. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang konsep bahasa pemrograman? Kenapa nggak cukup hanya tahu bahwa yang penting kan bisa pakai bahasa C, pakai PHP, bisa pakai Java, Python, begitu. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, bahasa pemrograman atau programming language itu memang usianya sangat tua, gitu. Dan semuanya berkembang sampai hari ini dari bahasa yang paling rendah, bahasa mesin, kemudian naik ke bahasa assembly, naik ke bahasa C, kemudian ada Java, kemudian ada bahasa Python. Semuanya itu berusaha untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kualitas dari software yang dihasilkan. Kalau kita belajar tentang konsep bahasa pemrograman, maka kita akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengekspresikan pendapat kita tentang pemrograman. Andai kata ada orang menyampaikan, saya pengen bikin aplikasi kayak gini, ya mungkin paling cocok bahasa itu misalnya. Yang kedua adalah Anda punya kemampuan untuk memilih bahasa mana sebenarnya yang paling cocok untuk dipergunakan pada satu kasus tertentu. Ingat bahwa tidak ada bahasa pemrograman yang bagus untuk semuanya. Setiap bahasa pemrograman punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Karena memang tidak ada bahasa yang itu cocok untuk semuanya. Itu tidak mungkin. Kemudian ini juga mampu meningkatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa yang baru. Jadi walaupun saya ketika kuliah dulu tidak pernah belajar bahasa Python karena memang belum ada, tapi ketika melihat Python, saya bisa menebak kira-kira ini kelebihannya apa, kemudahannya apa. Begitu pula dengan bahasa Ruby atau bahasa lain lagi yang semua itu adalah bahasa-bahasa pemrograman yang baru. Jadi jangan sampai ada orang S1 teknik informatika UIN Kalijaga, Mas bisa bahasa Python nggak? Wah, saya nggak pernah pakai, Pak. Aduh, saya nggak berani saya. Nggak gitu. Bahasa Python, berarti Pak, 2 minggu saya pelajari. 2 minggu aja belajar. Ngerti. Anda bisa coding. Nah, begitu karena yang kita ajarkan adalah konsepnya. Maka di perkuliahan algoritma pemrograman, Anda hanya diberi sampel pemrogramannya. Mungkin bahasa C, mungkin bahasa Pascal, begitu, atau bahasa yang lain lagi. Tetapi idenya program itu pada umumnya akan sama, bahwa kita ya paling-paling ya if then, kemudian statement, kemudian looping, kemudian seterusnya. Yang membedakan kadang-kala hanya yang satu pakai integernya begini, yang satu pakai model begini, kemudian Python malah nggak ngomong apa-apa. Pokoknya kalau ada variabel diisi integer jadi integer, diisi string jadi string, diisi apa jadi apa. Itu semua adalah usaha-usaha untuk membuat supaya proses pengembangan perangkat lunak itu menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.
Yang berikutnya adalah better understanding of significance of implementation. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan belajar konsep bahasa pemrograman, maka Anda akan lebih memahami pentingnya sebuah implementasi, walau memang Anda sebenarnya fokusnya di analisis misalnya. Kemudian Anda juga lebih mudah untuk memahami bahasa yang sudah ketahui. Kemudian juga Anda juga tentunya ke depannya mungkin Anda juga bisa membantu meningkatkan kualitas dari teknologi komputasi. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita punya bahasa pemrograman yang itu sangat simpel sekali misalnya. Bikin ini, bikin itu, kirim ini, kirim itu, selesai. Bandingkan dengan sekarang harus baca dulu dari layar, kemudian mengeluarkan output apa, kemudian memproses bagaimana, connect database dulu, dan sebagainya. Mungkin someday, suatu saat nanti Anda menemukan bahasa yang itu sudah sangat-sangat mudah sekali dipergunakan. Sehingga mungkin juga nanti dunia pemrograman juga menjadi dunia yang sangat mudah bagi semua orang. Dulu yang bisa menggunakan komputer hanya orang-orang khusus, sekarang siapa aja bisa. Bahasa pemrograman itu memiliki beberapa area tertentu. Yang pertama adalah specific scientific application. Bahasa yang paling unggul di istilah Fortran. Jadi Fortran, bahasa pemrograman dulu itu dipergunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Jadi untuk komputasi, kemudian untuk berhitung, untuk menampilkan kalkulasi matematis, untuk membaca angka di bawah koma, dan seterusnya. Itu scientific application. Kemudian yang kedua adalah business application. Jadi COBOL namanya. COBOL itu adalah bahasa yang digunakan khusus untuk kebutuhan bisnis. Jadi kalau menggunakan bisa produce report. Jadi kalau misalnya, jadi gini, yang membedakan bahasa yang sudah spesifik kegunaannya itu adalah fungsinya yang sudah mendekati kebutuhan gitu. Jadi function-functionnya, prosedur-prosedur yang disediakan itu memang sudah sangat mendekati kebutuhan. Produce report, use decimal number character. Jadi dia sudah mendekati kebutuhan bisnis. Kalau artificial intelligence itu lebih banyak memanipulasi simbol-simbol dengan menggunakan list dan seterusnya. Maka kita punya bahasa pemrograman namanya LISP, list processing. Jadi dia hanya mengisi list-list dan seterusnya. Bahasa ini sangat jarang dipergunakan oleh kita pada umumnya. Sistem programming itu adalah sebuah pemrograman yang digunakan pemrograman untuk mengolah sistem, misalnya untuk jaringan komputer, membangun web server, membangun Apache misalnya, itu semua digunakan bahasa C, bukan bahasa yang lain. Kenapa begitu? Karena dalam bahasa C itu kita bisa diberi kebebasan untuk mengolah memori kita sendiri. Sehingga dia cocok digunakan untuk sistem yang tingkat kebutuhan koneksinya sangat tinggi. Dalam hal ini adalah bahasa C paling dominan. Tetapi dalam bahasa C itu juga tidak membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam, karena kalau ternyata kita tidak mampu mengelola bahasa dengan baik, maka resikonya softwarenya menjadi tidak baik juga, tidak efisien. Kalau web software ini adalah pengembangan aplikasi berbasis web, ada HTML, ada PHP, ada general purpose, dan seterusnya. Ini adalah area-area. Ada juga pemrograman mobile, mungkin belum begitu masuk dalam slide ini. Tapi pada intinya adalah pemrograman mobile itu sangat spesifik kepada di mana sistem operasi kita berjalan. Dulu bahasa Java itu pengen supaya bisa membuat bahasa yang generik di semua sistem, tapi ternyata nggak bisa gitu. Bisanya yang Android ya pakai Android Studio, kemudian yang apa itu? Halo? iOS, ya pakai iOS, kalau Android, iOS dan sebagainya sih. Kenapa begitu? Karena ternyata memang sulit menyeragamkan suatu bahasa, sehingga akhirnya bahasa menjadi
sangat spesifik kepada perangkat tertentu, lebih spesifik terhadap OS tertentu. Language kriteria, jadi bagus enggaknya sebuah bahasa itu bergantung kepada readability, writability, reliability, dan cost-nya. Readability itu mudah dibaca apa tidak? Kalau Anda lihat bahasa pemrograman semuanya menggunakan bahasa yang mudah. If, then, else. Nggak gunakan dia bahasa yang lain lagi. Kenapa? Karena dengan membaca source code-nya saja kita sudah bisa memperkirakan kira-kira ini maunya apa gitu, if, then ini. Itu adalah bahasa manusia gitu. Supaya lebih nyaman. Writability itu apakah ketika Anda menggunakan bahasa itu Anda nyaman dalam menuliskannya, itu menuliskannya. Contoh bahasa C, itu titik komanya hilang tuh Anda akan nyarinya setengah mati. Anda lupa naruh titik koma, entah di mana saya tidak tahu. Kemudian di compile dia bilang error, tapi dia nggak ngasih tahu titik komanya hilangnya di mana. Dia hanya bilang pokoknya ada masalah. Sudah, itu namanya nggak, writability-nya kurang bagus. Beda dengan Python yang baru-baru. Anda juga ngasih tahu dalam bahasa C, ibaratnya in A misalnya, berarti ya integernya itu pasti integer, nggak boleh diisi yang lain lagi. Gitu. Beda dengan Python atau bahasa yang baru, misalnya cukup bilang A sesuatu, dia nggak ngomong apa, tinggal A. Di PHP juga begitu. Kalau kita menggunakan bahasa seperti yang baru, seperti PHP itu, kita sangat dimudahkan sekali dalam writability. Anda ngetiknya nggak perlu ribet-ribet, dia sudah akan menghitung sendiri. Nah, reliability itu conformant to specification. Jadi bagaimana dia disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau bahasa pemrogramannya, objeknya, masalahnya adalah objek, aplikasi biasa, kita lebih nyaman menggunakan object oriented. Tapi kalau aplikasinya itu adalah aplikasi sistem, maka kita lebih nyaman menggunakan bahasa C. Objek oriented itu merepotkan, tetapi dia sangat nyaman untuk jangka panjang. Gitu. Kalau menggunakan pemrograman prosedural, langsung dibikin jadi. Tetapi ketika harus berkembang menjadi sebuah program yang sangat besar, misalnya sebuah enterprise resource planning, maka reliability ini bahasanya menjadi penting. Dengan Java mungkin akan lebih nyaman di situ. Yang keempat adalah cost, biaya. Bahasa yang Anda gunakan, banyak sekali mahasiswa ketika dia bekerja, karena memang tidak memiliki, karena sudah cenderung menyukai satu bahasa tertentu, ketika diminta pindah ke bahasa yang lain, dia susah. Contohnya, lowongan pekerjaan dicari, bisa membuat aplikasi dengan misalnya Swift ya, iOS misalnya. Ternyata ketika di jalan dia nggak pernah punya pengalaman itu, dia bilang nggak bisa. Minta training dulu dan lain sebagainya. Maka cost itu masih dihitung di situ. Jangan sampai menggunakan biaya bahasa itu berganti-ganti menimbulkan permasalahan dalam biayanya. Karena program yang sudah dibuat itu dia harus berkembang. Ketika dia nggak berkembang program itu, atau tiba-tiba programmernya ganti dan dia nggak tahu bahasa yang lama, dia maunya pakai bahasa dia sendiri, bikin baru lagi, dan seterusnya. Itu akan sangat merepotkan sekali. Readability ini simple, kemudian kombinasinya banyak, data type-nya mencukupi, sintaknya juga nyaman dibaca, dan seterusnya. Kalau writability ini support untuk abstraction. Jadi punya struktur, kemudian juga simple menuliskannya, dan bisa menyampaikan ekspresi kita dengan baik. Misalnya mau looping atau mau if then, semuanya tersedia dengan baik. Reliability ini terkait type checking, exception handling, aliasing, readability, and writability. Jadi type checking, exception handling ini penting karena nanti kalau misalnya program itu tidak bisa memeriksa kesalahan yang terjadi, kalau Anda suka pakai Java, di situ ada exception handling. Di bahasa C tidak ada exception handling. Jadi kalau baca filenya nggak ada, terus ngapain itu nggak ada tempat untuk mengelola exception, ke perkecualian gitu. Jadi bahasa yang lama, seperti bahasa C,
itu tidak memiliki exception handling pada waktu itu. Kalau error ya nanti terserah Bapak mau ngapain programnya. Gitu. Bagaimana kalau filenya dibaca nggak ada gitu? Ya nanti silakan dicek dulu Pak. Misalnya itu enggak. Ada banyak hal di dunia nyata. Misalnya kita sedang koneksi internet, programnya jalan, tiba-tiba mati jaringannya mendadak. Apa yang dilakukan? Apa keluar error, blue screen, kemudian keluar pesan-pesan kode-kode error kan tidak? Harus dia kasih exception handling di situ. Terus ngapain setelah dia ada masalah? Aliasing itu untuk membaca, mereferensikan suatu variabel atau metode pada satu lokasi memori yang sama. Ini pakai pointer kalau dalam bahasa C. Readability sama tadi sudah saya sampaikan. Cost, biaya adalah training programmers, compiling, executing, implementasi. Apakah menggunakan free compiler? Poor reliability leads to high cost. Maintaining program. Nah, maintaining program inilah yang paling penting sebenarnya. Banyak programmer membuat program kemudian tinggal pergi dan nggak bisa lagi dilanjutkan. Ini jadi masalah. Maka ketika membuat program, walaupun Anda sangat jagoan sekalipun, tolong gunakanlah komentar yang baik, gunakanlah source code yang terstruktur dengan baik, komentar-komentar yang mencukupi, nama-nama variabel yang mudah dipahami, jangan bikin nama variabel cute girl misalnya, atau kasih nama Mobile Legend atau apapun begitu, itu membuat orang tidak tahu. Kalau bikin variabel bukanlah variabel yang dipahami. Misalnya ini untuk data pengguna yang di delete misalnya. Data itu perlu karena supaya dari pihak pengembang berikutnya itu bisa memaintain program itu dengan baik. Gunakan juga free compilers kalau memang Anda perlu mempertimbangkan cost, karena kalau menggunakan bahasa pemrograman yang tidak gratis, maka Anda harus mengalokasikan sebagian anggaran untuk itu. Portability ini perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Generality itu aplikasinya luas apa enggak. Bahasa seperti Lisp itu adalah bahasa yang sangat spesifik, maka dia jarang sekali dipakai. Karena apa? Dia tidak terlalu general. Yang general itu ya bahasa C, terus kemudian Java, itu general, maka aplikasinya bisa sangat luas. Tapi kalau kita membutuhkan suatu fungsi yang sangat spesifik seperti bisnis, maka COBOL itu mendukung. Gitu. Dengan COBOL kita bisa gunakan untuk report bisnis dan lain sebagainya dengan sangat nyaman. Tetapi kalau ketika dia digunakan untuk aplikasi yang secara umum, sehari-hari untuk aplikasi mobile atau web atau desktop, maka dia menjadi tidak begitu banyak dipergunakan karena dia kurang umum dipakai oleh masyarakat. Yang menentukan language design adalah komputer arsitektur dan program design methodology. Sebuah bahasa pemrograman itu dibuat dikarenakan ada dua hal yang menentukan, yaitu komputer arsitekturnya dan desain metodologinya. Jadi metode membuat programnya. Maka kadangkala terjadi, kenapa kok program yang ada di Android nggak mungkin jalan di iOS? Karena OS-nya sudah beda. Maka tidak mudah memindahkan hasil programnya. Anda program khusus dengan dia. Anda mau pakai iOS, ya perkembangan di iOS. Kalau Anda mau Android, ya kembangkan di Android. Gitu. Anda nggak bisa kembangkan itu di tempat yang berbeda. Program design methodology ini terkait bagaimana kita itu mengembangkan softwarenya, software development-nya. Gitu. Kalau Anda nanti belajar bahasa C, itu adalah prosedural programming biasa. Nanti Anda belajar lagi tentang object oriented software development. Bagaimana kita mengembangkan aplikasi itu dengan metode object oriented. Saya tidak bisa bahas itu di mata kuliah ini. Mungkin di mata kuliahnya ada khusus tentang itu. OOP, object oriented programming. Anda akan tahu bedanya bagaimana mengembangkan sebuah perangkat lunak itu dengan metode prosedural biasa
dibandingkan dengan menggunakan metode yang berbasis object oriented. Kalau bahasa pemrogramannya tidak mendukung OO, object oriented, ya berarti dia nggak bisa dipakai untuk penyelesaian masalah OO. Kalau dia sudah object oriented, seberapa objek dia sebenarnya itu juga jadi pertimbangan. Jadi kalau komputer yang kita pakai hari ini ya tadi von Neumann itu menentukan bagaimana sebuah bahasa itu nanti bekerja karena dalam ada komputernya. Ingat baik-baik bahwa yang namanya komputer itulah yang menentukan kita bisa memprogram dengan bahasa apa. Komputer arsitektur von Neumann ini tahun 50-an dia dibuat, itu ada data program yang disimpan dalam memori. Kemudian memori ini akan dipisah dalam CPU, instruksi data, dan seterusnya. Ini adalah sistem komputernya. Hubungannya apa? Anda mungkin akan bisa merasakan hubungan itu ketika nanti Anda menggunakan bahasa C. Dalam bahasa C itu kita bisa membaca lokasi memori yang kita inginkan. Dari mana kita tahu itu? Karena memang von Neumann arsitekturnya begitu. Mungkinkah ada komputer lain yang punya cara berbeda? Mungkin saja. Dulu adanya PowerPC, ada namanya Sun Solaris. Dia punya tata cara yang berbeda. Hanya saja memang hanya von Neumann inilah yang paling banyak dominan dipakai hari ini. Sehingga semua pada mengikut pada von Neumann arsitektur itu. Maka kalau Anda ke toko komputer, mesti itu memorinya dipisah, CPU-nya sendiri, kemudian ada hard disk sendiri, ada motherboard. Nah, problemnya adalah karena kita tidak pernah melihat sebuah komputer yang lain yang berbeda dari itu, maka kita tidak punya bayangan. Memang yang lain gimana ya? Gitu. Nah, karena von Neumann ini sudah berhasil mengalahkan arsitektur komputer yang lain. Dulu-dulu itu kadang program itu campur dengan CPU-nya posisinya. Di sana, disimpan langsung di memori. Tapi yang model baru sekarang tidak, kalau von Neumann modelnya begitu. Sehingga dalam komputer arsitektur von Neumann itu, repeat dan until itu menjadi sesuatu yang sangat dominan. Repeat forever. Dia membaca komputer terus-menerus. Instruksi-instruksi yang ada di dalam program Anda itu akan dijalankan, dikonversi menjadi sebuah instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Programming methodologies influence, jadi pengaruh dari metode. Tahun 50, tahun 60, itu semua bahasa pemrograman itu fokus kepada efisiensi. Karena yang namanya hard disk itu mahal, memori juga mahal, RAM. Masih ingat saya menggunakan disket yang ukurannya cuma 1,4 mega, ada juga yang berapa kilo. Jadi kalau kita bikin program itu benar-benar harus hati-hati, tidak boros-boros. Misalnya ya, kalau sekarang Anda bebas ngomong integer A, atau double A, atau misalnya float A, dulu orang nggak berani begitu. Kalau angkanya cuma sampai 10 ya kita pakainya byte misalnya, atau buah 8 pakainya bit dan sebagainya. Kita nggak bisa seenaknya karena gini, dalam banyak pemrograman ketika kita mengalokasikan dia dengan double, maka otomatis memorinya akan dimakan seukuran double. Double bisa 8 byte satu kali. Jadi memorinya itu 8 byte itu satu memori diambil. Tahun 70-an, 60-an orang mulai fokus pada readability. Karena apa? Karena pada tahun itu orang mulai banyak bikin aplikasi. Readability hanya source code-nya itu mulai mudah dibaca oleh orang. Ada istilah if, then misalnya, dan seterusnya. Di tahun 70-an, proses oriented to data oriented. Ada data abstraction di situ.
Oke, nah di tahun 70-an itu proses oriented data. 70-an inilah yang sering Anda gunakan kayak bahasa C itu. Dari proses menjadi sebuah data oriented. Jadi misalnya kalau dulu jam, menit, detik itu hanya disimpan dalam bentuk angka-angka biasa, kemudian bisa distrukturkan menjadi jam. Misalnya jam itu ada jam, menit, dan detik jadi satu struktur. Itu proses oriented, menjadi data oriented. Sedangkan di tahun 80-an itu mulailah object oriented programming. Ada data abstraction, ada inheritance, ada polymorphism. Nanti Anda belajar khusus di mata kuliah object oriented programming terkait dengan itu. Bahasa berdasarkan kategorinya itu ada imperatif. Imperatif ini adalah bahasa yang sifatnya itu adalah terstruktur. Assignment, statement, object oriented, scripting, visual itu C, Java, Perl, JavaScript, Basic, Net, C++, semua masuk imperatif. Nama lain imperatif adalah prosedural gitu. Sedangkan functional programming itu fokus kepada fungsi, bukan fungsi, list dari itu. Yang masuk di sini adalah Lisp, Scheme, ML, F#, dan seterusnya. Logic, rule based, dia itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis pada logik. Jadi logikanya yang dimasukkan. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari logika itu. Nah, functional programming dengan Lisp dan juga dengan Prolog ini yang akan menjadi bahan praktikum kita di perkuliahan ini. Nanti temani Pak Mandahadi, Anda akan belajar praktikum tentang Lisp dan juga Prolog. Ini akan memberikan sebuah pandangan baru bahwa bahasa itu nggak melulu seperti imperatif saja. Ada bahasa-bahasa lain yang yang didesain itu khusus untuk aturan-aturan tertentu. Jadi utamanya perbedaannya adalah bahwa dalam imperatif itu adanya iteration, iterasi, perputaran, looping. 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, begitu seterusnya. Sedangkan fungsional itu tidak. Logik pun tidak. Anda bolak-balik tidak apa-apa. Selama rule-nya masuk dalam sistem, maka rule itu akan dijadikan sebagai patokan dalam hasil output yang diinginkan. Yang keempat adalah markup programming atau hybrid. Markup language itu kayak HTML, JSTL, XSLT, dan seterusnya. Reliability language design trade-off. Trade-off itu harga bayar. Trade-off itu kayak nggak ada yang sempurna, tapi kita harus ada bayaran yang harus diterima. Sebagai contoh, misalnya reliability dan cost execution. Jadi Java itu meminta bahwa semua reference to array element harus dicek satu persatu untuk indexingnya. Ini akan meningkatkan execution cost. Java itu juga adanya garbage collection, di mana ketika dia itu menutup aplikasinya, maka memori-memori yang sudah tidak direferensi itu harus dibersihkan lagi. Di satu sisi ini menghasilkan satu program yang bersih, tapi di sisi lain ini akan membuat Java itu menjadi lebih lambat dalam pekerjaan. Maka jarang Java itu digunakan untuk aplikasi sebagai server. Server biasanya menggunakan aplikasi bahasa C. Karena bahasa C lebih ringan dan fungsinya nggak banyak. Jadi semua tergantung pada programmernya. Tapi kalau programmernya nggak menguasai bahasa C, resiko terjadinya hang atau bug itu jadi sangat tinggi. Readability dan writability. Kadang-kala dalam program itu ada yang dilihat itu nggak enak. Enak nulisnya tapi nggak enak dibaca. Ada juga yang sebaliknya, enak membaca tapi nggak enak nulisnya. Atau enak nulisnya nggak enak dibaca. Ini bahasa programmer kadang seperti itu. Bahasa C itu termasuk bahasa yang efisien, tapi dia nggak nyaman dibaca.
Bandingkan dengan Python, ngeprint aja cukup bilang print, selesai, keluar. Bahasa situ ada stdio, kemudian in main, mengeluarkan, dan seterusnya. Flexibility versus reliability. C++ pointer itu powerful dan very flexible, tapi dia unreliable. Ini maksud sama dengan yang saya sampaikan. Pointer dalam bahasa C itu bagus, karena kita bisa mengelola memori sesuka hati kita. Itu yang membuat aplikasi dengan bahasa C maupun C++ itu menjadi sangat efisien dan fleksibel. Tetapi ketika kita gagal mengelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kerusakan. Jadi lawannya dari flexibility ini adalah reliability. Metode implementasinya ada kompilasi dan ada interpretasi. Ada yang mau nyoba menjawab enggak beda kompilator dengan interpreter, beda kompilasi dan interpretasi? Syoki. Coba Mas Syoki. Fahri Mubarok. Gitu. Kalau Mas yang NIM-nya 12 siapa ini ya? 19.0106050012. Ya, Pak. Silakan Mas, coba. Kira-kira apa nih bedanya antara kompilator dengan interpreter? Bedanya ya. Kalau kompilator apa, Mas? Udah tuh apa ya? Kayak menerjemahkan ke bahasa mesin ya. Oh, gitu. Kalau misalnya mungkin interpretation lebih kepada apa ya? Lebih lanjut lagi prosesnya. Oke. Armalia Rahmi. Ya, Pak. Ya. Sebentar. Gimana, Mbak? Apa bedanya antara kompilator dan interpreter? Kalau interpreter itu menerjemahkan ke bahasa mesin. Kalau kompilator itu kayak menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer. Oke, kalau Mbak ya siapa nih namanya? Ramadan, Muhammad Ramadan. Ya, Pak. Ya, silahkan jawab Mas Muhammad Ramadan. Kalau apa? Compiler. Compiler itu menerjemahkan ke bahasa mesin. Betul. Terus, kalau interpreter? Kalau interpreter itu apa ya? Ke interpreter ya? NIM 35? NIM 35 siapa? Ya, Pak. Tolong dijawab Mas, bedanya interpreter dan compiler. Kalau yang compiler itu menerjemahkan ke bahasa mesin. Betul. Kalau yang interpreter itu belum ketemu Pak yang interpreternya. Oh gitu.
Oke, kita pahami di sini ya bahwa compilation dan interpretation atau kompilator. Kalau kompilator saya paham, Anda mungkin sudah paham juga. Jadi Anda bikin aplikasi dengan bahasa C, Anda di source code-nya, selesai Anda kompilasi, keluar executable file-nya. Gitu. Nah, executable file inilah yang disebut hasil kompilasi. Kalau Anda compile source code bahasa C itu ke dalam Windows, maka Anda tidak bisa gunakan dia di Linux. Kalau Anda compile bahasa C itu di Linux, maka dia nggak bisa dibawa ke jajakan di Windows karena mesinnya sudah berbeda, gitu. Artinya penerjemahannya ketika dia dikompilasi itu diterjemahkan ke dalam bahasa source code yang Anda buat, diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh sistem operasinya. Nah, kalau Anda pindahkan, maka nggak akan cocok. Karena untuk mengeksekusi program di Linux maupun di Windows, mau di iOS maupun di macOS atau mau di mana, itu dia akan berbeda-beda. Karena caranya menginterpretasikan mesinnya, komputernya itu pun OS beda-beda. Gitu. Nah, kalau interpretasi, itu contohnya adalah Python misalnya. Anda punya source code Python. Dan uniknya gini, kalau kompilasi, uniknya ketika Anda sudah mengkompilasi bahasa C itu menjadi source code executable file, maka aplikasi executable ini Anda pindahkan ke komputer yang lain yang tidak memiliki compiler bahasa C, itu nggak ada masalah. Saya compile komputer programnya dengan bahasa C. Saya bawa filenya ke komputer lain. Sama-sama Windows, sama-sama Linux, gitu. Jalan dia. Kalau interpretasi itu adalah kode sumbernya itu diinterpretasi oleh program yang sudah mengetahui dia. Misalnya, saya punya source code bahasa Python. Python adalah interpreter. Dia punya kompilasi juga. Ketika dia di interpreter, saya bawa source code-nya ke komputer lain yang sudah dipasangi Python di situ. Ketika sudah dipasangi Python, saya tinggal jalankan Python a.py misalnya. Langsung dia jalan programnya. Nggak perlu kompilasi. Source code-nya dibuka langsung, dibaca langsung oleh si program Python. Resikonya adalah bahwa Anda harus menginstal semua program itu di komputer di mana source code itu akan dijalankan. Jadi kalau kompilasi jadi bytecode, jadi kode yang siap dijalankan oleh mesin, jadi Anda bawa kemana-mana itu, selama dia menggunakan sistem operasi yang sama, maka dia akan berjalan dengan baik. Di sisi lain, Anda punya interpreter. Interpreter itu saya pegang source code-nya. Selama komputer itu yang saya tuju punya interpreternya yang bisa menginterpretasikan source code saya itu, maka dia bisa berjalan di situ. Contoh lain adalah HTML. Browser itu adalah interpreter dari file HTML. Ketika kita googling, ketika kita buka Facebook, Facebook mengirimkan ke kita sebuah HTML. Ada foto di situ, ada tulisan, ada status, dan sebagainya. Ketika dia sampai ke kita, sebenarnya filenya HTML, kemudian tag-tagnya, ada bold, ada miring, dan sebagainya. Kemudian file itu diinterpretasikan oleh browser kita menjadi tampilan yang menarik. Gitu. Kalau server ngirimnya, misalnya dia ngirimnya bold, tebal, ya jadi tebal tempat kita. Sebenarnya kata-katanya nggak tebal, teksnya nggak tebal, tapi karena dia ada tagnya B misalnya, maka ketika dibuka oleh browser, browser itu akan menginterpretasikan teks itu sebagai huruf tebal, maka dia pertebal dalam tampilannya. Gitu. Jadi itu bedanya antara kompilasi dan interpretasi. Nah, ini adalah contoh layer view of computer. Jadi begini. Paling bawah, paling tengah itu adalah bare machine. Itu komputer yang Anda beli di toko-toko.
Anda beli komputer di toko-toko, Anda dapatnya bare machine. Gitu. Anda dalam mesin saja, kosongan, nggak ada apa-apa. Nah, setiap mesin itu akan diisi oleh macro instruction interpreter. Ini yang tersimpan di dalam mesin itu. Artinya untuk memerintahkan prosesor jalan, apa-apa, itu ada disimpan di situ. Jadi dua layer pertama yang tengah, bare machine dan macro instruction itu, itulah yang Anda beli selama ini. Setelah Anda beli, Anda akan mengisi dia dengan operating system. Ada Windows, ada Linux, ada macOS, ada iOS, ada Android, ada apa lagi? PowerPC kalau ada, Sun Solaris kalau ada, dan seterusnya. Di atas sistem operasi ini akan ada bahasa pemrograman. Fortran compiler, C++ compiler, Lisp interpreter, assembler, bahasa mesin, ada compiler, C compiler, dan seterusnya. Nah, ketika sebuah sistem operasi itu keluar, maka si pembuat compiler itu pun akan menyesuaikan dengan perintah-perintah yang ada yang diketahui oleh sistem operasi itu. Maka ketika sistem operasinya ganti, maka otomatis compiler kita pun ganti. Nah, ketika compiler kita ganti, maka hasil kompilasinya pun hanya cocok digunakan untuk sistem operasi itu. Beda dengan interpreter. Kalau interpreter yang Anda bagi-bagikan source code-nya. Selama di atas operating system itu ada interpreter Python yang diinstal di situ, maka semua source code Python itu dapat dieksekusi di situ. Bedanya kalau hasil kompilasi itu dijalankan langsung di atas sistem operasi, tapi kalau interpreter itu yang menjalankan program source code kita adalah interpreternya langsung, tapi tanpa kompilasi. Nah, ini interpretasi sebentar. Ini kompilasi, susah. Source code, lexical analyzer, syntax analysis, kemudian optimasi, jadi code generator, jadi computer, jadi result di sini. Sedangkan untuk interpreter, kita cuma kayak gitu doang. Program, ada interpreter. Masukkan aja, ini Python di sini. Ada Python di sini. Ketika Anda masukkan source code-nya ke dalam Python, maka dia langsung keluar programnya. Ini namanya interpretation. Oke, ada pertanyaan? Saya kira cukup segitu dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Sudah jelas. Ya. Oke, kalau gitu tolong di sistem chatnya itu tolong ditambahkan semua NIM yang hadir ya hari ini. Tolong tuliskan NIM-nya sini-sini di. Sebentar, saya capture aja dulu. Jangan ada yang keluar ya. Hoi. Silakan Anda tuliskan saja tuh NIM-nya dan NIM dan namanya di chat.
Tapi yang hari ini hadir ada 25 orang, 25 kurangi saya itu ada 2. Ada Pak Manda enggak ya? Permisi Pak, Monggo silakan. saya boleh tanya mengenai bahasa pemrograman. Kan Boleh, sudah silakan. kita ketahui sekarang kan banyak sekali bahasa pemrograman, bahkan ada yang bahasa pemrograman itu dibuat oleh orang Indonesia sendiri dan menggunakan bahasa Indonesia di dalamnya. Betul. Apa ada syarat-syarat atau ilmu tertentu agar dapat membuat sebuah bahasa pemrograman? Oke. Jadi memang yang namanya bahasa pemrograman itu dulu ada namanya mata kuliah teknik kompilator ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah bahasa pemrograman gitu. Membuat bahasa pemrograman itu memang harus pertama mengetahui dulu baik penerjemahan dari teks yang ada dalam source code kita itu menjadi sebuah bytecode. Jadi kode-kodenya itu bagaimana. Misalnya saya ingin bilang gini, isu yang pertama itu adalah bagaimana kita membaca source code-nya. Gitu. Misalnya saya bilang print hello. Kemudian saya bisa membaca print sebagai perintah, hello sebagai yang kita proses. Nah, print hello yang diketikkan oleh programmer itu harus kita terjemahkan ke dalam bytecode-nya Windows misalnya, atau perintahnya yang ada di Windows. Windows sudah menyediakan pola-pola kalau mau pengen begini dan begitu gunakan ini, maka bahasa akan menyesuaikan di situ. Jadi itu hanya abstraksi saja. Kalau misalnya Anda memang benar jadi pembuat bahasa pemrograman, silahkan nanti Anda belajar bagaimana membuat, bagaimana program Anda itu bisa menginterpretasikan teks yang dimasukkan oleh si programmer itu. Misalnya, Anda mau membuat sebuah bahasa pemrograman, kemudian Anda bisa, sehingga programmer bisa ngomong gini, A sama dengan B tambah C tambah D kurangi 5, misal kurangi 7. Nah, program Anda itu, compiler yang Anda buat itu harus bisa menginterpretasikan itu semua. Gitu. Di sini tak masalahnya panjang sekali. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada namanya syntax analysis, bagaimana kita belum lagi apakah Anda mau menggunakan tipe-tipe integer begitu atau enggak kayak Python. Kalau di assign dicek dulu angkanya, dia angka atau string. Oh, dia string, berarti langsung nanti parameternya ganti menjadi string dan seterusnya. Pada umumnya kita di Indonesia itu tidak tertarik untuk bahasa pemrograman. Ada sebenarnya dulu, cuman banyak kritik juga masuk karena tidak ada konsep baru yang diberikan mungkin ya. Hanya sekedar mengganti bahasa kan nggak bisa juga. Saya hanya mau mengganti string-string yang ada dalam bahasa compiler C, yang if jadi jika, then jadi maka, else jika selain itu misalnya. Hal kayak gitu tidak masuk dalam konteks sebagai sebuah temuan baru dalam bahasa, dalam dunia pemrograman. Konsep baru itu misalnya ya lahirnya object oriented, kemudian adanya PHP dan PHP yang dia bisa membuat kita nggak perlu nulis variabel tipenya string kah atau integer kah gitu-gitu. Jadi kira-kira gitu Mas, tadi yang nanya siapa? Nggak kelihatan. Baik Pak, terima kasih. Oke, lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca-baca dulu ya semua materinya ya. Baik. Yap.